Maju! Teman-teman misteri, selamat datang di Lari Malam Misteri. buat kalian pecinta cerita horor, misteri dan juga konspirasi, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lari karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Bang Angga, Ya, gue pakai baju jaket warna hijau. hijau. Ya, Anda sekarang masuk kader partai. Lebih ke ojol sih gue bang. Oke. Bukan partai Senayan nggak ya? Bukan. Oke, tim hijau aja, tim hijau aja. Nggak tim kuning nggak? Enggak. Kayak Saranjana. Saranjana. Oke. Kenapa lu pakai jaket hijau nih? Gue pingin ikutan Squid Game bang. Iya. Lagi FOMO kan sekarang. Betul. FOMO, ya. Pingin Gua bisa kaya lupa. dengan cara instan. Gue lagi sebenarnya bukan cuma kaya kalau di filmnya kan mereka pengen menyelesaikan masalah mereka dengan Betul. Squid Games itu. Betul. Lu nonton gak bang Squid Game? Baru gue mau bilang nonton baru aja gue kelar Squid Game yang season 2 Yang dan aduh kentang ya. ceritanya tanggung. Kita sempat sama lu nonton. Ini kayaknya masih ada 2 episode lagi deh ya. Karena season 1 kan 9 episode Iya, kan. kita Ini analogi episode-nya kayak sama deh cuma ya, 7. masih ada soalnya segantung Betul, ditembak doang. Dor, pistol, dor. Iya. Aku sudah kecil aku nggak tahu yang ngomil. Sentil kukira pentil nggak taunya pensil. Iya, kayaknya Lo 1-2 nonton? 1-2 nonton. Gue termasuk yang apa namanya tahu itu udah tayang langsung gue tonton sih. Iya, benar. Gue malam gue kejar. Oh iya. Gitu makanya nungguin. Ternyata emang selesainya tanggung. kan? Bukan Tapi kentang banget sih. banyak sih bang apa konspirasi yang kayak seru nih buat kita bahas tentang Squid Game di Lari Malam. Jadi episode kali ini teman-teman misteri kita akan mencoba membahas konspirasi atau misteri-misteri apa sih yang ada dari serial yang sangat mendunia dari Netflix ini yaitu Squid Game. Jadi tonton sampai habis. Gue mulai dari yang teori yang paling lumayan gede nih yang banyak diomongin orang-orang ya di internet. Jadi katanya si Squid Game ini sebenarnya tuh simbol dari kapitalisme. Wow. Ngeri kan lo katanya. Berat. Jadi di Squid Game ini kan para pemain itu digambarkan dari apa ya? Masyarakat kelas bawah. Kelas bawah betul. Itu yang akhirnya diadu dalam sebuah game untuk mencapai untuk mendapatkan hadiah gitu kan. Betul. Jadi yang dicari ini memang masyarakat kelas bawah gitu yang diadu dalam sebuah game yang dinamakan Squid Game. Oke. Benar. Gue setuju sih. Karena kalau kita nonton Squid Game ini ya kita melihat pesertanya tuh kayak pion yang diadu di papan catur, ya kan? Dan penderitaan mereka ditonton sama VIP. Orang-orang kaya ini. Orang-orang kaya yang katanya mencerminkan elit global. Berat ya, agak berat nih bahasannya. Jadi elit global ini orang-orang yang di atas sana menonton penderitaan para peserta yang dari masyarakat bawah. Dari ruangan yang si pemain ini nggak bisa ngeliat kan. Betul. Jadi pemainnya pada yang kelas bawah ini mati-matian demi uang ditonton sama si yang katanya elit global bisa jadi. Tapi lu sadar gak? Kita berarti juga elit global bang. Karena kita bayar Netflix buat nonton mereka disiksa. Bener. Iya kan? Ternyata kita elit global. Tapi hanya di balik layar Netflix. Betul. Tidak bisa mengatur pemerintah. Tidak bisa. Kita tidak ada kuasa untuk Kita itu. bukan oligarki. Betul. Kalau di nyata kita mungkin masuknya masyarakat bawah. 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? Iya, jadi pertanyaannya nih, si Squid Game ini hanya sebatas tontonan hiburan, hanya sebatas serial yang sangat booming di Netflix,
atau justru sebenarnya ini sebuah cerminan eksperimen sosial yang nyata ada dalam kehidupan? Wah, kalau sampai beneran ada itu serem banget sih. Ngeri. Karena gue cukup kepikiran nih, kenapa orang-orang yang dipilih itu adalah mereka-mereka yang terlilit utang. Oh iya, Kira-kira ada karena- teorinya nggak ya? Iya benar, karena kan yang siapa sih Gunhi ya? Gihun kan ya terlilit utang kan waktu Iya. di serial yang satunya dia ketika putus asa dan hutangnya akhirnya ikut Squid Game karena memang untuk menagih hutang dan hampir semuanya latar belakangnya orang yang punya masalah dengan keuangan lah gitu. Kalau sekarang banyak yang terlilit pinjol. Pinjol dan bangke. Bang keliling. Wah, bangke keliling. Bangke tuh. Iya, bener. Bahaya tuh, jahat banget Bahaya, sih. jahat. Kalau orang tua kita nyebutnya dulu apa? Lintah darat. Minta darah. Rentenir. Rentenir. Gokil, sekarang diperhalus dengan pinjol. Tapi sebetulnya kalau pinjol yang terdaftar dan digunakan dengan Yang diawasi oleh baik, OJK gitu. diawasi oleh OJK itu mungkin sesuatu yang bisa membantu finansial ya. Tapi kebanyakan kan banyak yang ilegal. Betul, dan walaupun ya bener sih kayak yang diawasi OJK bisa jadi membantu, tapi balik lagi ke person yang menggunakannya. Betul. Apakah dia memang Dia bisa bijak? menggunakan dengan bijak, Betul. atau malah ketika semudah itu ya dapat duit. Dia nggak berpikir tanggung jawabnya untuk mengembalikannya. Akhirnya dia malah minjem lagi buat nutupin Betul. pinjem pinjol buat nutupin pinjol. Nah, pinjol Itu sana berbunga, pinjol yang sendiri berbunga. mati dah lu, jadi Mati bangke. dah. Iya benar-benar. Bahkan di luar topik bentar ya, kan lagi lumayan booming ceritanya itu si Viko tuh kan, Viko. Bahkan terlihat pinjol kan, Pinjol, kan? sampai ratusan juta loh. Ratusan juta, dan dia boomingnya karena dia nge-DM, ngechat teman-teman Teman public figure. public figure Iya. untuk pinjam duit kan, Iya. dengan alasan yang katanya dibuat-buat. Pertama Benar, dia keluarga. beli mobil, Walaupun ada Terus ada orang real tua pic-nya yang sakit, yang iya. mobil ya. Iya. Mungkin bisa jadi mobil iya, tapi akhirnya yang kayak anggota keluarga karena dibantah sama kakak kandungnya sendiri kan si Rispo. Betul ya. Kalau bisa teman-teman jauhilah Pinjol dan sejenisnya apapun dan sebetulnya. sejenisnya. Tapi kalaupun memang terpaksa harus menggunakan pinjol, gunakan dengan bijak. Betul. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lari Malam Misteri. Ada yang bilang katanya pemain yang dipilih itu nggak secara asal aja, tapi mereka masing-masing itu punya pola tertentu, gitu kan. Orang-orang yang dipilih ini sebagai pemain adalah orang-orang yang lemah, orang yang udah nggak punya apa-apa. Jadi mereka itu bisa dimanipulasi segitu mudahnya nih. Gitu. Oke. Jadi memang dipilih mereka yang bisa dikatakan gampang putus asa. Betul. Jadi sehingga gampang dimanipulasi. Betul. Gitu ya. Oke. Yang bikin gue penasaran juga, siapa nih orang-orang di balik organisasi ini? Kalau misalnya emang cuman orang kaya, kenapa dia bisa punya fasilitas Segede itu loh. gede itu Dan melibatkan banyak orang. gitu ya kan? Mereka yang berkostum merah itu kan juga Bener. banyak kan gitu. Ibaratnya pasti ini punya backing yang Iya. backing yang kuat ya. Betul. Entah itu melibatkan pemerintah atau apapun itu ya. Nggak mungkin cuma sekedar orang kaya iseng kan pastinya. Benar. Jadi ini si penyelenggara Squid Game itu ini para elit global gitu atau semacam eksperimen gitu buat mengetahui ini orang-orang ketika lagi terdesak semampu apa sih untuk bertahan hidup di situasi yang ekstrim mendesak gitu kan. Mereka pada digambarkan yang si Gihun yang peran utamanya terdesak banget kan, harus lunasin hutang, ditagih dia sama rentenir. Jadi ketika terdesak ini apakah emang dibuat untuk pengen eksperimen gitu? Gue pengen lihat kemampuan manusia ketika udah di terpojok gitu. Seperti apa sih kemampuan mereka bertahan hidup? Gitu kan. Apakah akhirnya menjadi barbar saling kayak di hutan yang kuat yang bertahan? Iya, hukum rimba ya. Hukum rimba, jadinya. apakah seperti itu jadinya chaos gitu kan? Iya, betul. Karena backgroundnya mostly tentang mereka yang berhutang, tapi ada beberapa faktor lain nih yang akhirnya mungkin bisa jadi bahan eksperimen tadi. Ada ibu dan anak di dalamnya. Apakah dia akan mementingkan dirinya sendiri atau tetap harus menolong ibunya atau si ibu menolong anaknya? Iya kan yang di Squid Game 2 itu kan yang betul. sebenarnya si ibu nggak punya hutang. Karena dia mau bayarin hutang anaknya. Betul. Iya, Akhirnya dia ikutan dan situ kan pas di episode berapa kelihatan tuh ya bagaimana egonya seorang anak, Betul, tapi betul. bagaimana seorang ibu tetap menjadi seorang ibu, dia ngebelain anaknya kan. Iya. Benar.
밖에서 야바이 짓을 하든 달라지는. Nah, Bang, lu sadar gak di Squid Game ini di bagian kartu yang dibagiin kepada peserta Yang di awal-awal. itu Calon ada- peserta ya? Calon peserta itu ada simbol-simbolnya. Iya iya. Kotak, segitiga, bulat. Kalau tambahin X jadi main PS. PlayStation. Kotak X gerakan tipu belum? Iya betul. Iya. Fake shot ya. Yoi. Nah, itu katanya bukan sekedar simbol permainan, Bang, tapi merupakan simbol dari Freemason modern atau kode rahasia dari organisasi penyelenggara. Ya, jadi yang gue sempat baca ya katanya itu kan dari tadi apa si segitiga, ada lingkaran, ada satu lagi kotak kan. Nah kalau lingkaran itu tuh simbol untuk pekerja biasa gitu. Oke. Terus kalau segitiga itu untuk penjaga Oke. dan kotak itu untuk si apa level manager. 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. Gue tuh sebetulnya di film ini paling serem sama boneka Yoonhee. Si boneka yang di game awal-awal tuh lampu Betul. hijau kan, red light green light. Betul betul. Jadi itu kayak simbol kontrol gitu nggak sih, Bang? Jadi masyarakat di kelas bawah ini dikontrol sama mereka yang ada di atas, nggak boleh salah gerak, nggak boleh salah langkah. Ketika lo melakukan kesalahan, hukumannya langsung hukuman mati, lo ditembak di tempat. Nggak ada konsekuensi apapun ya. Nggak ada konsekuensi. Bener-bener kayak sekejam itu. Lo rakyat bawah lo bikin salah dikit mati. Harga yang dibayar harga mati kan. Betul betul. Gila. Tapi yang gue pernah dengar lagi yang ngomongin boneka nih. Boneka apa namanya? Yoonhee. Yoonhee itu yang cewek kan? Yang cewek. di kepang gitu Kepang. ya. Itu katanya di Korea ada aslinya loh. Oh gitu. Ada aslinya. Ini ada artikelnya ya. Mhm. Boneka aslinya itu dipajang di desa Jincheon. Baca gue nggak tahu nih. Baca apa sih? Jincheon apa kayak Jincheon. Boneka Yoonhee ternyata sudah familiar di kalangan rakyat Korsel gitu kan. Oke. Berdasarkan informasi dari kompas.com ini ya. Oke. Boneka tersebut berasal dari cerita kuno Korea Selatan. Oke. Dalam cerita kuno ini disebutkan ada dua orang sahabat, Oke. laki-laki dan perempuan. Cerita kuno Korsel itu salah satunya dimuat dalam buku The Textbook karya Oh Suk Hun yang beredar pada 1970-an dan 1980-an. Oh, dua orang sahabat. Berarti makanya kenapa di ending scene-nya Squid Game 2 ada boneka cowok. Iya, nah ini lanjutannya nih. Oke. Nah, jadi ada dua, tadi kan diceritain ada dua karakter tuh. Nah, yang laki-laki namanya Cheolso. Nah, itu mungkin boneka yang muncul di Oke, ending scene-nya. itu kan. Dan nama sang perempuan yaitu Yoonhee. Yoonhee. Oh, Nah, mereka ternyata ada lagi nih fun fact ya, direktur art directornya Squid Game, Chae Kyung Sun, mengakui bahwa cerita dua orang sahabat tersebut menginspirasi kehadiran boneka Squid Game. Oke. Jadi dia mengacu sama si nama dua karakternya yang udah familiar buat warga Korsel. Oke, si Cheolso dan sama Yoonhee. Yoonhee. Oke, dari boneka. Iya, berarti Oke. bener ada, bahkan ada lagi artikelnya, ntar gue coba cari, gue pernah baca, bahkan yang di episode di season 1 tim produksinya apa, nah, Squid Game meminjam boneka aslinya yang di desa apa tadi tuh, Jeoncheon. Jeoncheon itu Jeoncheon, ya. dipinjam buat syuting. Oh, gitu. Tapi begitu dikembalikan sayangnya ada minus, ada tangannya apa itu patah. Nanti gue coba cari artikel, nanti kita tampilin pas ada. Oke. Gitu. Oh, jadi pakai boneka asli buat syutingnya ya. Dan sayangnya pas dibalikan kondisinya cacat lah. Cacat. gitu. Iya. Nah, gue pengen bahas endingnya sedikit yang mungkin Squid Game 1 ya. Kan si Gion tuh udah menang, dapat berapa miliar gitu kan ya. 45,6 miliar. Nah, berarti kan tujuan awalnya sebenarnya pengen ngelunasin utangnya kan. Tapi gue gak tau dia akhirnya ngelunasin utang apa gimana. Ngelunasin. Akhirnya datang kan di Squid Game 2, Iya. datangin si yang diutangin datang buat ngelunasin. Tapi dia nggak pakai uangnya itu buat apa ya hidup damai, tapi dia malah di Squid Game 2 dia ikut balik lagi ke permainan yang dia udah tahu ini bisa mati. Iya, Dia benar. malah menggunakan itu untuk ibaratnya ikut game lagi Iya, gitu. benar, Lo ada teori tentang ini ya? Ini menarik, Bang. Jadi ada banyak teori nih tentang ini. Jadi si Gi-hun ini dia kan yang kita lihat di Squid Game 2 ini balik lagi ke gamenya untuk katanya dia mau ngehancurin
si Squid Game ini betul. biar nggak ada korban-korban selanjutnya. Tapi ada teori gila yang ngebahas kalau ternyata si Gi-hun ini balik ke sana itu buat ambil alih si Squid Game 2 ini. Ambil alih maksudnya dia jadi frontman atau Dia either jadi frontman-nya atau jadi VIP. Yang berarti jadi sakit dong. mengontrol. Yes. Maksudnya si Gion kan jadi tanda kutip jadi Kena mental. sakit, kena mental. Iya. Kalau benar teorinya ada akhirnya jadi VIP apalagi. Iya. Berarti gila deh. Udah gila gitu. Ya gimana Bang, lu ngelihat orang-orang dibunuh di depan mata lo, bahkan sahabat lo sendiri dibunuh di depan Iya, lo. padahal dia kan sangat nangis ketika kan di Squid Game 1 dia Iya. bertarung main yang kita nyebutnya dampu gitu Iya, kan. Dia iya. sama si sahabatnya kan sampai dia sahabatnya udah kebunuh, udah lu jalan aja dia malah nyamperin sahabatnya Iya, kan. betul. Ya, namanya juga Juga teori. teori. Kita tunggu nanti di Squid Game 3 seperti apa. Tergantung Pak Direkturnya. Benar. Kita cuma bisa nebak-nebak dulu nih. Iya, benar. Tapi kalau gue kepikiran kalau nih kali ini kalau ya Iya. Squid Game itu ternyata beneran ada di dunia nyata gitu, real gitu. Ini kayak jadi gue keinget sama kayak di dark web dulu tau gak ada red room. Oh iya. Iya. Di dark web tuh ada Benar. red room. Pernah dengar kan lo? Iya, jadi kan red room ini ada di dark web di mana Iya. orang-orang yang mengakses itu tuh bisa menyaksikan penyiksaan pembunuhan orang lain. Dan bisa request kan elunya Yes, betul. Ini orang mau di nya bayar gitu ya. Iya, Jadi kayak kita jadi lihat. VIP. Iya, betul. Jadi kayak konsep VIP yang menyaksikan peserta Squid Game dibunuh. Itu dan ternyata disiksa. beneran gak sih? Wah, itu kalau red room gua sangat percaya itu beneran ada, Bang. Anjir sih kalau Serem. beneran. Dark web Kalau pas itu- lo bilang itu tapi gue bayang gila kalau beneran itu serusak itu otak manusia ya, dan Iya. serusak itu hati nurani berarti itu. Betul itu udah iblis aja salim sih kayaknya Salim lah. sama mereka Respect. pelaku ini. Respect. Gitu, bayangin lo kan kayak Abangku gitu. lo nyawer bahasa nyawer terus lo bisa request gue milih ini kayak kalau di versi nggak ngerinya ya kayak di inilah TikTok live kan. Iya. Kalau nyawer segini ngasih koin, ngasih apa dapat segini, Iya. goyang satbor kan Iya, nyawer, tapi kan betul. itu sesuatu yang nggak ngeri lah, Betul. joget. Tapi ini red room tersawe kita bisa request. Next levelnya. Iya. Dan orang itu siapa yang disiksa ya? Iya. Orang Orang-orang random mostly itu katanya gelandangan yang memang diculik. Iya, akhirnya mirip kan sama si Squid Game orang yang iya. orang yang nggak berdaya. Betul. Ya gelandangan kenapa mau pasti diimingi sesuatu Iya, dong. Nggak mungkin. Bapak mau nggak saya bunuh? Mau. Mungkin. Pasti kan mungkin dijanjikan Bener. uang, mungkin untuk keluarganya. Lo keluarga lo terjamin. Tapi lo ikut ke sini nih gitu. Atau memang ya orang-orang homeless yang kalau dia hilang nggak ada yang nyariin juga gitu. Kebayang nggak orang sebatang kara di pinggir jalan ya dimingin mau makan nggak Pak ikut aja. Tapi ya ketika udah masuk mobil ya udah jadi iket di Dengan bayar yang bahkan tuh miris dengan bayar murah cuma di makan karena dia udah berusaha kan gua betul makanan. betul. Gua ada artikel lagi nih tentang yang keputusasaan gitu yang orang-orang lemah gitu kan. Jadi nih. Jadi si direkturnya si Huang ya kan. Huang ini mengawali karirnya itu tahun 2008. Oke. Dengan secara kehidupan itu miris. Oke. Jadi si Huang ini berkarir tahun 2008 tapi nggak ada satupun produser yang mau tuh ngasih biaya proyek film dan naskah yang dibuat sama Huang. Dan akhirnya Huang ini harus bertahan sama ibu dan neneknya bertahan di tengah krisis ekonomi. Oke. Jadi si Huang ini mungkin akhirnya bisa membuat karakter pemain ini adalah karakter yang kelas bawah. Ya bisa jadi dari pengalaman dia juga. Dia Inspirasi dari ini kan pengalaman pribadi. Karena kan si Huang ini bukan direktur doang, tapi dia juga nulis kan. Nulis ceritanya. Di tahun 2009 gitu, Huang mulai menulis konsep Squid Game Oke. yang berisi kumpulan orang-orang kepepet. Yang mungkin dari pengalaman dia kan bertahan di krisisnya Korsel gitu. Dan baru selesai setelah bertahun-tahun. Tokoh Gi-hun terinspirasi loh kan dari para koordinator lapangan pemogokan buruh motor Sang-yong yang terkena PHK. Oke. Jadi apakah Squid Game dari kisah nyata? Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter tokoh-tokoh dan ragam permainannya berdasarkan realita. Tapi Squid Game ya sebenarnya fiksi gitu ya. Betul. Tapi karakter jenis permainannya kan emang jenis permainan anak Korea Selatan gitu. Dan karakternya si kelas bawah ini ya tadi terinspirasi dari koordinator lapangan pemogokan buruh motor Sang-yong. Oke. Ya tadi permainannya permainan tradisional asli dari sana gitu. Gue mau ngebahas sedikit juga
salutnya sama film atau serial Korea itu berhasil juga untuk mempromosikan nih budaya di sana ya. Iya. Either itu tempat wisatanya, Itu selalu makanan khasnya, pakaiannya, Betul. sampai sekarang permainan tradisionalnya Benar. gitu. Itu hebatnya Hebatnya. Korea gitu sih. Karena yang gue tahu memang produksi film serial di sana itu didukung juga sama pemerintah. Betul, mereka ibarat kata ekonomi kreatif itu udah sangat didukung pemerintah gitu kan. betul. Dan terbukti orang kita Indonesia banyak tergila-gila dengan Betul. Korsel apapun itu ya, drama Koreanya, K-pop. boy-boynya K-popnya gitu, cewek girl bandnya. Makanan Korea Tergila-gila akhirnya semuanya. masuk ke sini semua. Budaya kan? itu secara nggak langsung hadir lewat Netflix, Iya. lewat para boyband ini ke otak anak-anak Indonesia dan akhirnya jadi budaya yang sangat udah mendarah daging gitu buat anak Indonesia Dan gitu. itu berarti bukti bahwa berhasil ya Berhasil. apa yang dilakukan oleh Korea Selatan dan pemerintahnya Betul, ini ya. lewat industri kreatif. Ya harapannya Indonesia bisa meniru hal-hal positif seperti ini ya. Harusnya Jadi bisa pemerintah support nih Betul. bidang-bidang kreatif seperti ini untuk mempromosikan budaya di Indonesia keluar juga pastinya. Benar banget. 게임에 돌아온 걸 환영하네. Nah, teman-teman misteri tadi kita udah ngebahas tentang teori dan juga konspirasi dari Squid Game. Teman-teman misteri lebih setuju mana nih? Apakah Squid Game itu memang merupakan kejadian nyata yang dibuat jadi film atau memang hanya fiksi belaka? Kalau kita ngomongin teori dan konspirasi, mungkin ada teori dan konspirasi dari Squid Game yang terlewat nih, belum kita bahas tadi ya. Dan mungkin teman-teman misteri lebih tahu. Boleh tulis di kolom komen. Bener banget. Dan juga buat teman-teman misteri yang punya masukan atau ide kira-kira mitos atau urban legend menarik apa lagi nih yang bisa kita bahas di sini, boleh tulis di kolom komentar atau langsung DM kita di @larimalam_misteri. Dan tidak bosan-bosan kita berdua minta support dari teman-teman misteri agar channel ini terus berkembang dengan like, komen, subscribe dan juga di-share biar makin banyak juga yang nonton acara kita, makin banyak yang menekan tombol subscribe karena tombol itu gratis. Biar kita makin banyak mencapai berapa? 1 juta subscriber. Amin. Amin paling keras. Thank you banget teman-teman misteri yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa juga nonton episode-episode lainnya dari Lari Malam Misteri. Dan juga harus waspada, siapa tahu bisa jadi tiba-tiba lagi duduk lu disamperin, ternyata lu jadi peserta